Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hafid Ade Anggara selaku Kepala Sekolah, juga teman-teman CGP semuanya yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu di sini dalam acara wawancara untuk tugas kita, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Semoga nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada Bapak Hafid, marilah kita buka bersama-sama dengan Ummul Quran agar kita mendapatkan karunia-Nya selalu. Biridillah wasafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian telah kita buka bersama-sama. Permisi Pak Hafid ya. Saya sebagai CGP di sini juga sebagai bawahan jenengan, saya mau bertanya, juga teman-teman nanti juga mau bertanya. Terima kasih atas waktu yang sudah jenengan sediakan buat kami. Pertama saya mau bertanya tentang selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih. Saya berusaha menjawab dengan apa yang saya pahami dan apa yang saya lakukan selama ini. Terkait dilema etika dan rujukan moral, tentu hal yang pertama harus kita identifikasi adalah aturan atau regulasi yang ada. Artinya, segala sesuatu pengambilan keputusan yang terjadi pada suatu lembaga itu harus mengacu pada aturan yang ada dulu. Namun, suatu aturan itu bisa saja bisa kita patuhi secara saklek atau harus kita lakukan. Namun, ada kalanya saat aturan itu harus kita bijaki melalui yang namanya dilema etika. Artinya, sesuatu keputusan itu harus kita pertimbangkan tentang kemanusiaan, tentang rasa kekeluargaan, dan lain sebagainya. Namun, kalau yang namanya bujukan moral, itu sesuatu yang tidak bisa kita tawar lagi. Misalnya, saat kita berdinas, namun kita harus izin di luar kedinasan dengan hal yang tidak masuk akal. Pak, saya izin selama 1 bulan mau rekreasi ke Bali. Kira-kira kan tidak dapat ditolerir. Lain halnya, suatu saat kita ada tetangga kita yang meninggal dunia. Pak, mohon izin 1 hari untuk izin mengelawat ke tetangga saya. Itu bisa ditolerir. Seperti itu, Bu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk selanjutnya teman saya mau mengajukan pertanyaan juga. Iya, Pak Hafid. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Pak Hafid. Pertanyaan berikutnya begini, Pak Hafid. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tentunya di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Mohon dijelaskan, Bapak. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, hal ini harus dipertimbangkan dengan sisi kemanusiaan dan kekeluargaan. Yang pertama, jelas saya harus mengidentifikasi tentang regulasi yang ada dulu. Dan juga yang kedua harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Ini ya langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mengambil suatu kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya. Gitu. Intinya regulasi yang digabungkan dengan sisi kemanusiaan dan kekeluargaan. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya tadi regulasi atau aturan, tapi tetap ada nilai kemanusiaan yang perlu dipertimbangkan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Hafid, saya ucapkan karena Bapak juga telah meluangkan waktunya di sini. Selanjutnya saya akan bertanya Pak untuk langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini. Seperti itu Pak. Dalam mengambil suatu keputusan, tentu sesuatu yang kita putuskan itu
harus memiliki dampak yang positif bagi suatu lembaga. Jadi perlu kita pertimbangkan dengan banyak hal. Biasanya saya melakukan itu, yang pertama adalah mengidentifikasi tentang aturan dulu, aturan yang ada dulu. Aturan kita padukan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian tentu kita harus mengetahui siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Apakah hanya antar perseorangan guru dengan siswa, guru dengan kepala sekolah, ataupun kepala sekolah dengan guru. Apabila ini menyangkut dengan kepentingan luas antar organisasi, ini juga hal-hal yang patut kita pertimbangkan. Misalnya keputusan kita nanti berhubungan dengan lintas organisasi, lintas sektor. Ini tentu harus memerlukan penanganan yang lebih. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga tentu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Bagaimana sih situasi ini terjadi? Dan apa saja yang menyangkut tentang situasi ini? Gitu. Yang keempat, tentu kita harus menguji ini termasuk dilema etika ataupun yang namanya bujukan moral. Menguji benar dan salahnya. Yang kelima, tentu harus kita membuat keputusan. Yang keenam, apapun yang kita putuskan harus konsekuensi kita tanggung dari akibatnya, dan mengambil refleksi ataupun manfaat dari apa yang kita putuskan. Seperti itu ya Pak ya. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan dalam langkah-langkah dalam mengambil keputusan tadi ada 6 ya Pak ya. Yang pertama mengidentifikasi peraturan, kemudian yang kedua siapa yang terlibat, yang ketiga mengetahui fakta-fakta yang relevan, lalu menguji benar atau salahnya, dan yang kelima mengambil keputusan, serta yang terakhir merefleksi dan mengambil manfaat dari apa yang sudah diputuskan itu tadi. Seperti itu ya Pak. Terima kasih. Selanjutnya teman saya juga bertanya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin Pak Hafid, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu aturan tidak lepas dari suatu keputusan. Penggunaan informasi dan teknologi yang mudah saat ini, artinya setiap saat saya bisa mengakses suatu aturan yang berhubungan dengan organisasi saya, sehingga dapat saya ambil kesimpulan bahwa teknologi informasi dan komunikasi mempermudah saya dalam mengakses segala aturan yang ada untuk menentukan kebijakan apa yang harus saya ambil. Baik, berarti di sini penggunaan teknologi dan informasi kan, yang dianggap efektif dengan penggunaan informasi ya Pak, untuk yang berhubungan dengan aturan-aturan yang akan diambil dalam keputusan kasus dilema yang ada di sekolah. Baik, selanjutnya. Terima kasih Pak Hafid atas waktu yang diberikan. Saya mohon izin untuk bertanya. Gini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini, tentu semua sudah tahu bahwa saya jadi kepala sekolah dalam usia yang masih muda. Tingkat kematangan, emosional, pengetahuan, ini menurut saya sebuah tantangan bagi saya. Artinya dengan pengetahuan yang saya saat ini perlu saya tingkatkan lagi untuk membuat saya lebih matang dalam berpola pikir, menjaga emosi dan sebagainya. Sehingga dapat saya kesimpulkan bahwa yang merupakan tantangan saya dalam menjalankan segala keputusan adalah pengetahuan, tingkat kematangan saya dalam memimpin suatu organisasi. Padahal tingkat kematangan, pengetahuan, kecerdasan seorang pemimpin itu menentukan dari kualitas suatu keputusan yang diambil. Terima kasih Pak Hafid atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya akan dilanjutkan Pak Bagas.
Untuk selanjutnya dari saya Pak Hafid, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Ini pertanyaan lanjutan ya Pak. Terkait hal-hal apa saja yang selama ini memiliki sebuah jadwal. Jadi apakah Pak Hafid ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin Pak Hafid punya waktu sendiri untuk menyelesaikan jadwal itu, mungkin dalam bentuk prosedur atau bentuk seperti apa yang Pak Hafid jalankan untuk menyelesaikan masalah? Dalam menyangkut dilema etika di sini kan sesuatu yang diputuskan antara benar dan salah dan masih bisa dipertimbangkan seperti itu Mas ya. Bila mana suatu keputusan saya ambil ini hanya dalam lingkup suatu organisasi, artinya dalam satu sekolah, tentu akan langsung saya putuskan bersama teman-teman. Jadi tidak jadwal. Namun, bila keputusan itu menyangkut antar lintas organisasi, tentu hubungan saya ke atas perlu saya lakukan. Berkonsultasi dengan pejabat di atas saya, dengan organisasi di luar sekolah, untuk mempertimbangkan suatu keputusan tersebut. Gitu. Jadi bisa saya simpulkan untuk organisasi dalam lingkup sekolah, Pak Hafid di sini mengambil tindakan dengan langsung ya Pak ya, menyelesaikan di tempat. Terus untuk yang menyangkut lintas organisasi, Pak Hafid meminta bantuan ke atasan untuk pengambilan keputusan. Betul seperti itu. Oke, selanjutnya dari rekan kita juga memberikan pertanyaan lanjutan Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik, saya akan minta jawaban pertanyaan dari Pak Hafid ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah jenengan atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema etika? Tentu kalau kita bicara perseorangan, keluarga saya sangat membantu saya, memberikan suatu kenyamanan sehingga saya dapat bekerja dengan tenang, dengan maksimal. Tentu dukungan keluarga ini sangat penting. Yang kedua, faktor apa saja yang membantu saya? Hubungan saya ke atas maupun ke bawah ini terasa berjalan dengan lancar, sehingga apapun yang saya putuskan itu seakan-akan mengalir dengan begitunya. Jadi faktor komunikasi antara saya dengan bawahan, komunikasi saya dengan atasan, komunikasi saya dengan lingkup organisasi di luar sekolah ini sangat baik menurut saya, sehingga ini mempermudah. Harapan saya juga seperti itu. Anda nanti saat mengambil suatu keputusan tentu komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik antar orang per orang, antar orang per organisasi ini sangat membantu dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya bahwa yang mempermudah atau membantu dengan dalam mengambil keputusan adalah satu pihak keluarga, dan yang kedua adalah komunikasi efektif terhadap atasan maupun bawahan. Jadi perlu menjaga kolaborasi ataupun komunikasi yang efektif untuk mempermudah jenengan. Begitu ya Pak? Betul. Terima kasih atas waktunya. Dan saya juga mau melanjutkan ke Bu Fia karena Baik, terima kasih Bu Srina. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak Hafid. Dari semua yang telah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang Pak Hafid dapat petik dari pengalaman yang sudah terjadi dalam pengambilan keputusan dilema etika? Bapak Ibu yang saya hormati, tentu suatu hal atau masalah itu harus diputuskan penyelesaiannya. Begitupun juga di lembaga ini, setiap sesuatu yang harus diputuskan. Dalam mengambil keputusan ini, perlu yang kita tekankan adalah satu, pola pikir, tingkat kecerdasan seseorang, tingkat pengalaman seseorang dalam menangani masalah, itu sangat menentukan dari kualitas suatu keputusan. Dan yang perlu kita tekankan di sini, setiap keputusan apapun yang disepakati bersama dalam suatu forum, itu harus kita pertanggungjawabkan. Artinya, bukan lagi keputusan seorang ataupun suatu pihak, tapi keputusan bersama. Sehingga kalau dapat saya simpulkan,
suatu keputusan yang kita ambil ini melalui suatu mufakat, melalui suatu kolaborasi antar guru, antar kepala sekolah, dan apapun yang sudah diputuskan ini harus kita pertanggungjawabkan bersama. Dan di akhirnya kita harus mengambil suatu refleksi pembelajaran dari sebuah kejadian atau keputusan yang kita telah ambil, seperti itu. Dan satu lagi saya berpesan, memang sebagai seorang pimpinan itu harus memutuskan sesuatu yang dibutuhkan, sehingga saya berharap jika Anda nanti menjadi seorang pemimpin, bukan hanya sebuah aturan yang kita jadikan acuan untuk mengambil suatu keputusan. Tentu rasa kekeluargaan, kemanusiaan, humanisme antar seorang. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita tidak akan dapat hidup sendiri atau dengan ego kita. Tentu kita harus memikirkan orang lain, dan suatu saat nanti bila kita sudah tidak ada dalam organisasi ini, tentu kita akan menjadi sebuah orang yang biasa saja. Dan harapan saya, setelah kita lalu kedinasan, di rumah kita tetap menjadi seorang keluarga. Setelah nanti kita pensiun, kita tetap menjadi seorang sahabat, bukan lagi atasan dan bawahan. Itu yang perlu kita tekankan dalam sebuah memimpin atau mengambil keputusan di sebuah organisasi. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Semoga di acara CKP ini saya berharap lebih pada panjenengan semuanya nanti menjadi seorang orang pemimpin yang betul-betul bijaksana. Gitu. Kalau misalnya kita garis bawahi, seorang yang pintar, cerdas belum tentu bijaksana. Artinya kebijaksanaan itu sangat diperlukan seorang pemimpin. Itu aja dari saya. Mungkin hanya itu, Bu. Monggo, Bu. Terima kasih Ya. Pak Afid atas jawaban-jawaban yang jenengan sudah berikan pada kami. Semoga ini nanti bisa membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami sebagai CGP. Amin. Kiranya sampai di sini wawancara yang kita adakan, Yeah. dan kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Kepala SD Negeri 2 Kluwut, Bu Isya, selaku nanti kita wawancarai kami dari teman-teman CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Malang. Wawancara, Bu, ya, tentang identifikasi kasus-kasus yang berkeputusan yang menurut nilai-nilai kebajikan, ya, kebajikan itu. Ya, nanti teman-teman ini nanti akan bertanya ke Bu Iin secara bergantian, dimulai dari saya dulu, terus nanti dilanjutkan ke Pak Dimas dan teman-teman yang lain. Pertanyaan bisa langsung dimulai, Bu. Saya jawab dulu. Dengan salam saya jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali pada Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak, meluangkan waktu untuk sharing, berbagi ilmu tentang pengambilan keputusan. Saya sangat menyambut dengan gembira karena bagaimanapun saya juga ingin mendapat ilmu dari panjenengan. Tidak ada manusia yang sempurna, saling melengkapi yang ada. Monggo saya buka hati untuk kita sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang kita alami bersama. Monggo. Ya, untuk pertanyaan pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu Insia dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam hidup kita pasti menemui sebuah kasus. Tidak ada manusia itu tanpa kasus atau tanpa masalah. Suatu hal bisa dikatakan itu masalah, juga bisa dikatakan itu tidak. Ada 2 poin utama yang pengen katakan, mana dilema etika dan mana yang bujukan moral. Yang saya ketahui, kalau dilema etika itu kita harus menentukan 2 pilihan, di mana dua-duanya adalah hal yang benar mengandung kebaikan. Sedangkan kalau bujukan moral, yang kami tahu di situ ada 2 pilihan, ada 2 preference yang harus kita pilih, mana the best chosen, mana yang terbaik. Dari 2, yang salah satunya ada yang kita atau tidak. Ada yang masih perlu ditanyakan berkenaan itu? Terima kasih, Bu Iin. Mohon izin untuk bertanya, Bu.
selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Dari pertanyaan Pak Dimas, saya menangkap bahwa penyanyi yang ditanyakan bagaimana saya mengambil keputusan jika masalah itu masuk pada kriteria dilema etika sama-sama benar. Ketika kita dihadapkan pada suatu hal yang sama-sama benar, yang utama adalah saya harus berpedoman pada aturan yang paling utama dalam hidup kita adalah Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, aturan yang sesuai dengan kepentingan tersebut atau permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, dampak dan kebermanfaatan. Di mana kebermanfaat yang paling besar, di mana yang berdampak yang paling bisa dirasakan, itu yang akan saya ambil. Walaupun terkadang mungkin ada risiko dari dua pilihan, karena memang semuanya, dua-duanya sama-sama baik. Itu kalau selama ini yang saya gunakan itu. Jadi saya ulangi, saya garis besar, yang utama adalah pedoman hidup kita, yang utama Al-Quran dan Hadis, itu yang paling pokok saya gunakan. Baru nanti aturan yang berkenaan dengan permasalahan tersebut, kedinasan misalnya, atau hal-hal lain, aturan merujuk pada dari Pemendikbud atau dari Kepar atau apa gitu. Cukup ya? Baik Ibu, ini pertanyaan kami selanjutnya Ibu, berkaitan dengan kebijakan Ibu, tentunya langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa Ibu yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil sebuah kebijakan? Iya. Suatu kebijakan pasti akan berdampak. Karena berdampak pasti harus hati-hati. Dalam kehati-hatian saya akan mencoba untuk mengidentifikasi pilihan yang akan saya pilih itu. Dari dua pilihan misalkan ya, ada dua putusan yang harus saya tentukan, itu saya harus identifikasi dulu. Kira-kira nanti hal-hal apa penyebabnya dan dampaknya apa. Yang kedua, saya coba untuk mencari informasi, mencari data sebagai referensi saya ketika saya mengambil treatment atau mengambil keputusan decision yang saya harus mufakati. Kemudian di situ juga saya harus diskusi dengan mungkin para ahli atau senior berkenaan dengan hal itu. Kemudian saya juga harus berpikir jangka panjang dan jangka pendeknya jika saya menentukan suatu keputusan tersebut. Mungkin yang utama adalah tadi seperti yang saya katakan di awal, kebermanfaatannya dan dampaknya itu. Terutama bagi kepentingan, kalau kita di sekolah ya otomatis kepentingan siswa yang utama kita dahulukan, kemudian kepentingan sekolah atau lembaga. Gitu. Pak Sinten? Bapak Ibu. Bapak. Oke. Bapak, nggih. Bapak Usada. Nggih boten lah. Napa artine Bapak? Saya sendiri kurang tahu. Dulu ini melenceng sedikit. Dulu memang mau dinamai Mustafa karena sudah ada Mustafa di lingkungan saya, akhirnya diambil Fanya saja. Padahal kalau Mustafa lebih terkenal loh. Mustafa. Enggak, lanjut. Nggih, sami-sami. Oke, saya lanjut ya Bu ya untuk pertanyaan selanjutnya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap langkah yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini pernah Ibu hadapi? Hal-hal apa saja yang selama ini Dianggap efektif? yang saya anggap efektif dalam pengambilan etika? Iya. Ya, tadi Mbak, kembali yang utama saya itu berusaha ya, karena saya juga manusia, tidak selamanya benar. Berusaha dalam koridor satu, pedoman agama saya, dua, aturan yang ada. Makanya jika ada yang sama-sama baik itu yang justru harus lebih hati-hati dibanding dengan yang bisikan moral. Kalau bisikan moral, otomatis kalau orang yang lebih mengerti dia akan memilih yang baik. Tapi kalau yang dilema etika sama-sama baik ini justru akan dapat banyak tantangan di situ, akan banyak tantangannya karena bisa jadi kita dua versi, dua pendapat yang berbeda karena dua-duanya baik. Jadi itu yang utama pedoman dari agama saya. Yang kedua, aturan berkenaan hal yang akan diambil, misalkan mau tentang
kurikulum nggih, tentang kenaikan kelas, tentang KKM, berarti saya harus belajar lebih dalam tentang kurikulum merdeka. Saya harus mencari ilmu baik melalui workshop atau mungkin tadi mencari ahli, sumber ahli berkenaan dengan hal itu. Yang utama pasti saya diskusi dengan beliau-beliau yang sudah berpengalaman daripada saya. Walaupun mungkin beliau ilmunya mungkin tidak seluas dari saya, setidaknya pengalaman-pengalaman itu justru lebih penting dalam menghadapi hal-hal yang demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan Bu Fia. Ya, baik. Terima kasih Bu Insia. Melanjutkan pertanyaannya, dari yang sebelumnya itu hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangannya Bu Insia dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang utama terjadinya perbedaan pendapat tersebut. Pasti ada benturan. Namun, di mana saya mengambil keputusan yang tetap koridor pada agama dan aturan, apapun resikonya, apapun dampaknya nanti, harus saya terima. Selagi saya tetap di dalam koridor aturan yang ada. Itu tantangan yang utama. Pasti berhadapan dengan orang-orang yang tidak sependapat, karena sama-sama punya alasan yang sama, punya pedoman yang sama. Namun saya yakin suatu hari nanti ketika kita bisa merasakan ternyata keputusan yang saya ambil itu benar, walaupun butuh waktu untuk menyadarkan mereka, insya Allah mereka akan mendukung. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mohon izin Bu Insia. Saya mau tanya satu hal. Apakah Anda dengan memiliki sebuah tata kala atau jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Anda juga langsung menyelesaikan atau bagaimana pelaksanaan dengan mengambil penyelesaiannya tadi? Terima kasih. Karena kasusnya pilihannya adalah dilema etika yang sama-sama baik, biasanya saya butuh waktu. Walaupun tidak ada jadwal pasti, saya tetap butuh waktu, di mana ada tahapan-tahapan yang harus saya lakukan tadi, mulai dari identifikasi, nggih, kemudian dampak kebermanfaat, kemaslahatannya, kemudaratannya mana yang besar, itu kan butuh waktu, nggih. Harus diskusi, harus mencari referensi, saya butuh waktu. Kecuali memang harus segera diputuskan, harus ada deadline waktu itu juga, itu baru harus saya selesaikan. Kalau memang masih ada waktu, saya merasa belum sempurna, tetap saya akan melaksanakan dengan tahapan-tahapan, langkah-langkah yang saya sampaikan di awal. Supaya apa? Resiko atau peluang berdampak yang negatif itu lebih sedikit dibanding dengan kita langsung hanya berdasarkan diri kita sendiri. Nah, Terima kasih. Berarti kesimpulannya gini ya, ada kalanya itu harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan dia agar meminimalisir dampak negatif. Pada intinya dari identifikasi pilihan yang harus diputuskan itu tadi, kalau dibilang itu misalkan masalah, dari identifikasi masalah nanti itu kira-kira harus butuh waktu, bisa untuk menentukan renggang waktu apa tidak. Kalau memang masih ada waktu, ya kita harus melalui langkah-langkah itu tadi, Mbak. Identifikasi, kemudian saya mencari referensi, harus diskusi, kebermanfaatnya saya data, kemudian kemudaratannya saya data, mana yang paling besar manfaatnya, dua-dua pilihan tersebut. Nah, itu saya akan tentukan berdasarkan itu. Terima kasih. Terima kasih Bu In. Mohon izin bertanya selanjutnya. Masih ada Pak Dimas? Nggih, surat Pak. Nggih. 5 jam ya? Ada sih masih 1 detik ya? Nggih, mohon izin bertanya Bu. Nggih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Faktor apa seseorang? Nggih. Seseorang atau faktor-faktor. Ya, saya atau berarti salah satu nggih, saya ambil yang atau mungkin dua-duanya enggak apa-apa nggih. Nah, ketika mengambil keputusan dilema etika, kalau seseorang itu yang selalu saya mintai pertama dan utama adalah orang tua, ibu saya.
Kenapa demikian? Satu, ibu saya sudah lahir duluan daripada saya. Beliau agama lebih matang daripada saya. Pengalaman bermasyarakatnya juga lebih dalam daripada saya. Dan doa ibu pasti akan membuat mudah jalan keputusan saya. Jadi dalam segala hal saya yang utama kalau seseorang adalah ibu saya. Kalau faktor-faktor mungkin tidak perlu saya ulangi, banyak faktor tadi saya harus mencari referensi-referensi sebagai pengambilan treatment tadi, data-data dari berbagai sumber, dari berbagai ahli. Kalau faktor-faktor itu. Lanjutkan Pak Bagas. Masih ada pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang mungkin yang terakhir. Yang terakhir mau kemana Pak Bagas? Yang terakhir. Habis ini istirahat sebentar Bu. Ya. Yang terakhir ini dari semua ini tadi pertanyaan terakhir ini sebagai rangkumannya Bu ya. Sebagai rangkuman pembelajaran apa yang bisa Ibu Insia ambil dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika tadi Bu. Jadi pembelajarannya seperti apa itu? Hidup harus hati-hati. Satu. Yang kedua, hidup tetap berpedomanlah pada agama dan aturan. Itu saja. Karena kenapa sih ngapunten nggih, saya beri alasan nih. Karena terkadang apa yang kita anggap baik belum tentu orang anggap baik. Apa yang kita anggap itu salah ternyata menurut orang lain itu benar. Dan ketika kita tidak berhati-hati, dampaknya akan sangat dalam, bisa sangat menyakitkan, bisa sangat buruk bagi orang lain. Itu. Oke, bisa saya simpulkan Bu ya. Jadi tadi pengalaman Ibu yang kesimpulannya hidup itu harus berhati-hati karena kita sebagai manusia itu pasti ada penilaian dari orang lain juga. Belum tentu yang kita ambil itu selalu benar dan juga belum tentu juga salah. Itu ya makanya kita harus berhati-hati. Terus yang kedua berpedoman pada agama. Berhati-hati tetap berpedoman pada agama kita. Siap. Okay. Di dalam agama ada dua, Al-Quran dan hadis. Di atas segala aturan ada aturan yang paling atas yaitu Al-Quran dan hadis. Siap. Ya Bu. Sekaligus saya di sini menutup Bu. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan Bu Insia kepada kami dan mohon maaf jika merepotkan karena sebenarnya ini kita sengaja Bu. Ke sini untuk merepotkan Bu Insia. Terima kasih Bu Insia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.